Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari, NPM 50201189, kelas 5E Prodi PISD. Mata kuliah Penelitian Pendidikan dan dosen pengampu yang terhormat Ibu Lucy, Magister Pendidikan. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan jenis-jenis penelitian pendidikan. Yang pertama, kita membahas pengertian penelitian pendidikan. Terlebih dahulu saya jelaskan penelitian itu adalah proses yang sistematis, logis, yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan memecahkan masalah berdasarkan pada data empiris dengan metode ilmiah atau pengetahuan ilmiah. Bagaimana bila penelitian dilakukan di dunia pendidikan? Nah, apabila penelitian dilakukan di dunia pendidikan, maka bidang yang diteliti adalah permasalahan yang dihadapi di dunia pendidikan. Permasalahan di bidang pendidikan yaitu contohnya 1. Komponen raw input, yaitu karakteristik pribadi peserta didik atau siswa atau mahasiswa seperti kecerdasan, motivasi belajar, kemampuan berkonsentrasi dalam belajar, kebiasaan belajar, dan sikap belajar. Yang kedua, instrumental input, karakteristik pribadi guru, kurikulum, dan sumber belajar. Yang ketiga, environmental input, yaitu iklim lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kelompok teman sebaya, kehidupan beragama, fasilitas pembelajaran, dan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, politik. Yang keempat, proses, yaitu kualitas interaksi guru-anak, penerapan metode-metode pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Yang kelima, output, yaitu prestasi belajar, kualitas sikap dan perilaku, dan keterampilan atau kecakapan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis penelitian pendidikan. Jenis data yang diperoleh penelitian dapat dikelompokkan ke dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang memandang tingkah laku manusia, dapat diramal dan objektif, dan dapat diukur. Selanjutnya, penelitian kualitatif adalah penelitian dengan strategi inquiry yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun gambaran akan fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat atau lingkungan tertentu. Memiliki fokus dan multimetode yang beragam sesuai dengan tujuan penelitian. Bersifat alami, holistik, menekankan pada kualitas, dan dipaparkan secara naratif. Yang kedua, dilihat dari sudut penerapan hasil. Penelitian dapat dikelompokkan ke dalam penelitian dasar atau basic research dan terapan atau applied research. Yang ketiga, dilihat dari sudut proses atau metode penelitian dapat dikelompokkan ke dalam penelitian historis, deskriptif, eksperimen, korelasional, tindakan, kasus, dan pengembangan. Baiklah, di sini saya jelaskan lagi penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif ditujukan kepada desain pengumpulan data yang luas, disengaja dan sistematis, yang dimaksud untuk memaksimalisasi hasil temuan dari deskripsi berbasis generalisasi dan pemahaman langsung pada wilayah kehidupan sosial dan psikologi. Tujuan dari penelitian eksploratif adalah untuk memproduksi generalisasi yang diturunkan pada proses induktif tentang grup, proses, aktivitas, atau situasi yang dipelajari. Yang kedua, penelitian deskriptif. Jenis penelitian pendidikan ini penelitian hanya berupaya mengumpulkan data yang berkaitan dengan status quo atau situasi saat ini. Inti dari penelitian deskriptif terletak pada pendefinisian keadaan dan karakteristik subjek penelitian yang dipelajari. Yang ketiga, penelitian korelasional. Guy dalam Sukardi 2008 menyatakan penelitian korelasi merupakan salah satu bagian penelitian ex post facto karena pada umumnya penelitian tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari adanya suatu hubungan dan tingkat hubungan variabel yang dinyatakan dalam koefisien korelasi. Misalnya, seorang guru matematika ingin mengetahui individu yang bagaimana sering mengalami kesulitan dalam pembelajaran aljabar. Bila kita udah dapat memprediksi secara tepat, maka kita dapat menganjurkan saran koreksi terhadap guru tersebut untuk menggunakan metode tertentu sehingga anak senang belajar aljabar.
4. Penelitian komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki akibat dari perbedaan di antara kelompok atau orang-orang. Misalnya, guru ingin membandingkan apakah hasil belajar siswa dari keluarga dengan orang tua tunggal atau single parent lebih buruk daripada siswa dari keluarga utuh. Untuk menyelidiki hal ini, guru harus memilih secara sistematis dua kelompok siswa, orang tua tunggal dan orang tua lengkap, yang sesungguhnya bukan manipulasi. Setelah itu, guru membandingkan hasil belajar mereka. Setelah nyata berbeda, guru tidak boleh segera menyimpulkan bahwa situasi keluarga mereka mempengaruhi prestasi belajar siswa, sebab masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 5. Penelitian tindakan kelas atau PTK bersifat situasional, berkaitan dengan mendiagnosis masalah dalam konteks tertentu, misalnya masalah di kelas atau di sekolah. Masalah berangkat dari praktek pembelajaran sehari-hari yang benar-benar dirasakan oleh guru atau siswanya. Yang B, penelitian tindakan kelas merupakan upaya kolaboratif antara guru dengan siswanya, bersifat self-evaluatif, yaitu modifikasi praktis yang dilakukan secara kontinu. Yang keenam, penelitian eksperimen sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Menurut Sugiono, penelitian eksperimen dalam bidang pendidikan dilakukan untuk mengetahui pengaruh suatu tindakan atau perlakuan tertentu yang sengaja dilakukan dalam situasi tertentu. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dan jenis-jenis penelitian pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.